muliakan, yang saya hormati guru saya, Kiai Haji Dr. Muslihatul Karim, Ketua Perkuri, Kiai Haji Toha, dan seluruh para pembimbing ibadah. Alhamdulillah, pagi sampai siang ini kita difasilitasi oleh Ustaz Asyaf untuk bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadikan tempat yang barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir berbagai ribuan kebaikan dari tempat ini. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita kangen untuk bertemu itu seluruh peserta sertifikasi terbimbing ibadah haji dan umroh, setidak-tidaknya 80 sampai 100 orang ya. Tapi karena situasi ini PC nanti jalan alternatif, karena situasi seperti ini kita terbatas, dan alhamdulillah bisa di-extend dengan program Zoom yang menggunakan. Sesungguhnya udah keluar tol. Materi membangun kepercayaan dan kenyamanan jamaah kepada pembimbing haji dan umroh ini hanya reminder saja, hanya tanbih saja, karena tentu materinya sudah disampaikan pada waktu kita sertifikasi itu ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaat. Terus ada ketiga. Yang pertama kita pahami kembali tentang status atau jabatan atau tugas sebagai pembimbing. Pembimbing haji itu kalau kita renungkan, ternyata membimbing seseorang masuk surga ya. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa, yang dibimbing saja harapan masuk surga. Maka pembimbingnya harus bisa membawa mereka masuk surga, gitu kan? Jadi pekerjaan mulia, pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang luar biasa, membimbing orang masuk surga. Karena puncak balasannya itu adalah surga. Laisa lahu jazaa'un. Pembimbing haji ini tidak ada padanannya. Saya mencoba ada 7 poin barangkali deh, baik pembimbing haji. Tidak ada padanannya. Dia bukan hanya sekedar guru. Kalau di training ada yang disebut dengan instruktur. Dia lebih dari itu. Ya. Nomor 1 tentu tidak bisa dihindari, pembimbing itu adalah berbagi ilmu. Tidak bisa itu, tidak bisa dihindari. Kita men-share ilmu, berbagi ilmu. Oleh karena itu, karena ilmu yang akan dibagi, maka pembimbing haruslah punya ilmu yang cukup. Ya, pembimbing itu ternyata dinilai oleh jamaah yang ilmunya macam-macam. Jangan menganggap pembimbing itu semua tidak paham tentang umroh dan haji. Jangan menganggap jamaah itu tidak paham agama. Boleh jadi pembimbing itu, yang dibimbing itu ilmunya lebih banyak dari pembimbing, ya kan? Tapi karena sebagai kewajiban kita harus berbagi ilmu dengan mereka. Saya pernah membimbing satu rombongan umroh yang diantara rombongan-rombongannya itu ada seorang kiai yang umurnya pun lebih tua dari saya. Pada waktu saya mengajarkan di airport itu tentang kemungkinan sholat di pesawat, Pak Kiai itu mengatakan sama saya boleh ngomong sedikit. Iya Pak, tidak ada sholat dalam pesawat. Saya terkejut juga, tapi saya dapat ilmu. Bagaimana Pak Kiai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat di atas pesawat, betul kan? Betul lah, belum pesawat. Rasulullah tidak pernah sholat di atas unta, itu sholat wajib. Jangan, hanya sholat sunnah.
Pada waktu Rasulullah salat di atas untanya pun dihadapkan ke kiblat. Jadi syarat-syarat itu tidak ada semua untuk dilakukan sholat di atas pesawat. Jadi saya tidak mau berdebat karena ini sebentar lagi orang mau mati, ya kan? Nah, jadi dari situ saya mendapatkan satu pelajaran bahwa jangan menganggap jamaah itu lebih tidak tahu dari kita. Akhirnya saya tengahi begini, baik Pak Kiai, tapi karena ada fatwa membolehkan sholat di atas pesawat dengan tayamum yang sangat terbatas, setidak-tidaknya tahliyah menghormati waktu sholat, kita sholat, soal merasa kita tidak sempurna sholatnya, nanti di akhir kita akan sholat lagi, kita sholat lagi. Jadi itu solusinya seperti itu. Onta dan pesawat itu tidak apple to apple, tapi dari sisi alat transportasi dia sama-sama alat transportasi, ya kan? Gitu. Jadi Pak Kiai, kita hargai para jamaah, silakan. Nanti kalau waktu sholat datang, sholatlah sebisa mungkin, setidak-tidaknya mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, sebenarnya ini waktu sholat, tapi saya di atas pesawat, tidak mungkin bisa sholat. Jadi saya tetap berniat melaksanakan sholat dan akan saya sempurnakan sholat di dalam. Jadi ada bahaya itu, ya. Jadi sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya ini akan terjadi. Jadi pembimbing tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada saat ini. Pembimbing harus memperbanyak ilmu sebanyak-banyaknya. Terlebih sekarang ini jamaah dari lapisan apa saja itu sangat kritis. Zaman saya dulu pesantren, kalau sudah Kiai mengatakan ini hadis sudah selesai. Sekarang hadisnya kayak apa Ustaz? Sahih apa enggak? Siapa rawinya ya? Ternyata di dalam kita membimbing ibadah haji dan umroh itu, karena kita sudah didudukan sebagai ustaz, yang diperlukan ilmu oleh jamaah itu selama kita apalagi haji ya, itu bukan hanya ilmu haji dan umroh, tapi ilmu agama. Bertanya segala macam ya. Hukum waris pun ditanya di situ. Setelah saya bertanya, saya punya paman begini, saya punya. Jadi banyak. Karena kita sudah didudukan oleh jamaah sebagai ustaz, sebagai kiai. Jadi yang pertama, ini karena waktunya terbatas, kita tidak bisa menghindar dari ilmu karena pembimbing adalah akan menghindar. Yang kedua, fungsi pembimbing ini adalah mengajak, mendakwahi. Jangan sampai kita membagi ilmu kepada jamaah, tapi jamaah tidak mengamalkannya. Ya, saya pernah membimbing ibadah. Ada reguler orang udah tua, setiap waktu sholat disuruh tidak ada tuh merokok, tidak pernah ke masjid. Jadi saya merasa ini adalah yang salah dari bimbingan, ya kan? Orang sudah diberi ilmu itu belum tentu dengan ikhlas, dengan sukarela melaksanakannya. Jadi tugas kita bukan hanya membagi ilmu, tapi mendakwahi mereka. Kalau mendakwahi mereka tidak hanya sebatas berbagi ilmu, tapi sampai kepada dia mengamalkan diri mereka. Karena mengajak kan. Ini materinya banyak ya, tapi nggak apa-apa. Yang ketiga, tugas pembimbing itu adalah mengatur. Mengatur jadwal, mengatur waktu sholat, mengatur kapan kita sa'i, mengatur kapan kita tawaf, mengatur kapan kita ziarah, gitu kan? Ini mengatur ini hanya tidak susah, tidak mudah. Yang tadi sudah di atas terus, masih ada kurang ini itu ya kan? Jadi ini pun tidak gampang memberikan pengertian-pengertiannya. Makanya kalau besok mau ziarah malamnya kita kumpul, setelah makan kita
Bapak dan Ibu mohon maaf kalau Bapak Ibu terlambat, itu yang rugi kita semua, karena semua menjadi terlambat gara-gara Bapak dan Ibu tidak. Botolnya doang. Jangan jamaah berpikir, masa sih saya tinggal, saya kan bayar lah, itu mulai kan, ya kan, masa saya tinggal. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah bisa tepat waktu, itu sudah ibadah, karena membantu orang lain sudah semua. Nomor 4, pembimbing itu juga memberikan semangat, memberikan spirit, ya, karena terus terang ibadah haji dan umroh ini kan melelahkan. Ada seorang ibu yang umurnya sudah 60, baru 3 putaran sa'i dia sudah nyandar. Kenapa Bu? Aduh, tak kuat, aduh, tak kuat. Memang jujur, sa'i ini kan cukup melelahkan ya. Saya deketi si ibu itu karena saya tahu dia sehat. Bu, si tiap ajar itu berjalan di atas kerikil batu yang panas dengan pikiran yang berkecamuk, karena bagaimana kalau bayinya tidak bisa minum? Asal susah berjalan. Jalannya batu-batuan. Ya. Ibu diajak ke sini supaya mencontoh Siti Hajar. Berusahanya luar biasa. Si ibu terluka. Ya saya bilang, alhamdulillah dia bangun lagi sa'i sampai selesai. Tidak sampai di sehatnya. Jadi harus memberikan semangat, karena pasti ibadah haji dan umroh itu melelahkan. Ya, pembimbing itu harus memberikan teladan. Pembimbing itu juga nomor 6-nya harus menjalin hubungan komunikasi antar jamaah. Jika kita punya 40 jamaah, maka 40 orang itulah karakter jamaah kan? Masing-masing kan? Belum lagi kalau jamaah satu sama lain ada masalah. Maka ini kan tugas pembimbing kan? Itu tugas pembimbing, jadi tidak gampang. Jadi saya sebagai salah seorang yang pernah memimpin, mengapresiasi, menghargai, mendoakan, memang tugas membimbing itu berat. Ya, jadi kalau baik, insya Allah mendapatkan biasa. Kalau baik, yang tadi saya di awal pembimbing itu ternyata membimbing orang masuk surga kan? Laisa lahu jazaa'un illa. Ya, bagaimana membimbing? Ya, belum lagi pembimbing itu memberikan solusi kepada jamaah jika ada masalah. Saya pernah rombongan haji saya pakai setelah memeriksakan paspor. Kalau haji reguler kan dapat itu yang namanya uang living cost itu 1.500 ya, paspor diterima, keluar kan? Saya sudah sini nunggu. Uang saya yang 1.500 hilang. Loh kemana? Tadi saya taruh di atas di dalam paspor. Waduh, untuk saya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu tidak menegur petugas administrasi itu menanyakan uang itu. Kalau enggak kan masalah kan? Kalau saya bahasa kita mas, tadi ada uangnya loh 1.500 real kok hilang? Itu kan menuduh kan? Ini akan menjadi masalah kan? Terus saya bilang sama dia, kalau soal saya nggak berani, saya nggak berani. Pak, begini, Bapak cari dulu sampai ketemu. Ya, seandainya Bapak nggak ketemu, uangnya nanti kita atasi. Jangan nanya sama petugas, jangan menjadi masalah. Kata dia, uang di dalam paspor, begitu diambil uangnya hilang. Nah, insya Allah, setelah dicari di tas ternyata